maaf sebelumnya, apakah benar ini dengan Nona F? Iya Bu. Ya, usianya 17 tahun ya? Iya. Oke, baik. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Mbak ya. Iya. Oh baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan Mbak? Haid akhir ini haidnya 10 hari itu Bu. Mbaknya haid sampai 10 hari Iya. begitu? Oh ya, haidnya sampai 10 hari ya? Iya. Apakah Mbaknya mudah lemas, kemudian mudah lelah seperti itu? Iya. Iya ya. Apakah sering pusing Mbak? Iya. Matanya berkunang-kunang nggak? Iya, kalau mau berdiri. Apakah kadang terasa dingin di telapak tangan atau di telapak kaki seperti itu? Iya. Iya ya. Apakah jantung Mbak merasa berdebar? Kemudian pada saat melakukan aktivitas ringan, apakah Mbak pernafasannya terasa pendek atau bagaimana? Iya, kayak lebih kecapean gitu. Ngos-ngosan gitu Iya. nggak? Oh ya, ngos-ngosan ya. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk riwayat menstruasi sendiri, mohon maaf Mbaknya dulu menstruasinya pada usia berapa? Pas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya, berarti sekitar 13-14 tahun ya. Untuk siklusnya sendiri Mbak, normal atau enggak? Siklusnya itu maksudnya periodenya, jadi misalnya bulan ini tanggal 4, nanti bulan selanjutnya tanggal 4 lagi atau gimana gitu? Enggak teratur, kadang lebih mundur. Lebih mundur gitu ya. Tapi kurang lebih sekitar 28-30 hari mungkin. Iya. Biasanya kalau haid berapa lama Mbak? Sekitar 7 harian. 7 hari ya. Teratur apa enggak? Maksudnya Haidnya teratur enggak? Oh iya. Untuk warna darahnya sendiri Mbak, biasanya Kalau yang awal itu hitam kecoklatan, nanti perlahan itu merah, terus normal merah gitu ya, merah segar ya. Iya. Untuk bau darahnya, amisnya Amis banget. melekat gitu ya. Mohon maaf, apakah Mbaknya mengalami keputihan? Iya, sebelum menstruasi. Sebelum dan sesudah? Iya. Untuk keputihannya itu berlebihan dan bau atau keputihan yang sewajarnya Mbak? Wajar sih. Wajar ya. Baik, untuk keluhan pada saat menstruasi, biasanya kan ada yang sampai pingsan, ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau Mbaknya bagaimana? Cuma nyeri aja di pinggang gitu. Nyeri di pinggang, tapi bisa aktivitas biasa ya. Iya. Baik. Selanjutnya untuk riwayat penyakit, apakah Mbaknya mempunyai riwayat penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung? Oh enggak. Tidak ya. Untuk riwayat penyakit hipertensi Mbak mungkin darah tinggi? Ada dari bapak. Bapak ya? Dari ibu. Ibu. Ibu apa bapak? Ibu yang hipertensi itu yang darah tinggi. Iya tinggi. Ibu. Untuk penyakit kelamin seperti HIV/AIDS? Enggak ada. Tidak ada ya. Apakah ada riwayat penyakit kejiwaan? Enggak ada. Tidak ada ya. Untuk riwayat penyakit ginekologi? Itu seperti apa itu? Ginekologi itu seperti kayak lebih ke beda sih sama jiwa, tapi lebih ke nyentuhnya itu ke perasaan seperti itu, kayak mudah depresi, mudah cemas, mudah stres. Iya. Untuk riwayat penyakit lainnya Mbak, selain yang saya tanya tadi mungkin? Anemia dari bapak. Anemia ya. Untuk riwayat keluarga tadi ibunya hipertensi ya. Iya. Diabetes mungkin? Enggak ada. Jantung? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik, yang selanjutnya untuk pola kebiasaan sehari-hari, untuk pemenuhan nutrisi. Untuk pemenuhan nutrisi sendiri itu biasanya Mbak itu makannya dalam satu hari berapa kali Mbak? 3 kali. Berarti normal ya? Iya. Pagi sarapan ya Mbak ya? Iya. Untuk porsinya sendiri sedikit, sedang, atau banyak? Sedang sih. Sedang ya. Untuk jenisnya Mbak, untuk jenis makanannya biasanya apa? Ya campur-campur Mbak, enggak selalu Lauk pauk. Iya. Ada sayurnya, Iya. seimbang, ada buahnya enggak? Buah sih jarang. Jarang ya. Sayur Hmm. gitu. Untuk minum sendiri, minumnya banyak enggak Mbak?
Enggak terlalu. Nggak terlalu banyak. Iya. Kurang lebih biasanya satu hari berapa? 1 liter paling enggak ada. 1 literan lah, 1 literan. Hanya 1 liter ya. Nah, ini kurang ya, perlu ditingkatkan lagi untuk minumnya. Dan selanjutnya untuk pola eliminasi, buang air kecilnya bagaimana Mbak? Dalam satu hari sering atau tidak? Kurang lebih berapa kali? Biasa aja sih, berapa ya? Gak pernah gitu sih. Berarti sekitar 3 sampai Normal sih. 3 sampai 4 kali mungkin ya. Enggak sering-sering. Untuk jumlah air kencingnya banyak nggak Mbak? Sedikit. Sedikit karena kurang air minum ya. Iya. Kurang minumnya kurang banyak. Kemudian warna apa? Warna air kencingnya normal ya. Ada keluhan nggak pada saat buang air kecil? Nggak ada ya. Untuk aktivitas yang lain, mungkin olahraga, Mbaknya biasanya olahraga berapa kali dalam 1 minggu? Jarang sekali lah. Jarang olahraga ya. Oke. Kemudian untuk istirahat, biasanya tidur siang nggak Mbak? Tidur siang sih jarang. Biasanya kalau tidur siang kurang lebih berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. Kalau malam? Malam 5 sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Untuk personal hygiene sendiri biasanya mandinya dalam 1 hari berapa kali Mbak? 2 kali. 2 kali. Paling Mbak ya. Kemudian gosok giginya? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Keramasnya dalam 1 minggu? 2 hari sekali. Biasanya ganti celana dalam 1 hari berapa kali Mbak? 1 hari 2 kali sesuai mandi. Sesuai mandi ya. Usahakan kalau bisa itu 3 kali ganti celana dalam ya Mbak ya. Oke, untuk selanjutnya kebiasaan hidup sehatnya, mungkin apakah Mbaknya merokok? Enggak ya. Apakah Mbaknya mengkonsumsi alkohol? Enggak. Apakah Mbaknya mengkonsumsi narkotika? Enggak ya. Oke, sudah selesai deteksinya saya. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan fisik seperti itu. Baik Mbak, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur pemeriksaan saya. Saya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik sederhana saja. Nanti Mbaknya cukup mengikuti instruksi apa saja yang saya perintahkan seperti itu ya Mbak ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Tidak ada. Jika tidak ada, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Mencuci tangan. Oke, langsung saja. Mbaknya enaknya posisinya gimana? Gimana aja? Enaknya Mbaknya aja ya. Rambutnya mohon maaf. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pemeriksaan kulit. Pemeriksaan kulitnya bisa kembali ke awal ya Mbak ya. Maksudnya jika pada saat saya tekan akan kembali ke warna kulit awal. Kemudian untuk pigmentasinya bagus, dan juga teksturnya juga normal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Mohon maaf ya. Di dalam bagian kepala tidak terdapat benjolan. Kemudian di bagian wajah juga normal, tidak ada pembekaan atau tidak ada benjolan apapun. Kemudian di bagian hidung, mohon maaf ya Mbak ya, akan saya tekan. Di bagian hidung tidak ada benjolan ya Mbak ya. Baik, kemudian di bagian mulut Mbak, mohon maaf. Di bagian tenggorokan, gigi, mulut, baik, semuanya normal. Kemudian bagian dada, tidak ada benjolan di bagian dada ya Mbak ya. Mohon maaf Mbaknya boleh tarik nafas atau bernafas biasa. Oke, sudah. Yang selanjutnya mohon maaf agak diangkat Mbak tangannya. Saya periksa di bagian ketiak ya Mbak ya. Clean Mbak, mohon maaf ya. Sedikit. Tidak ada benjolan di bagian ketiaknya. Sudah. Kemudian saya akan memeriksa bagian perutnya.
Baik, di bagian perut tidak terdapat massa, tidak ada massa, kemudian juga tidak ada benjolan. Baik, sudah. Mohon maaf mbaknya bisa agak sedikit berdiri, saya akan memeriksa bagian punggung mbak. Oke mbak, sudah. Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah ya mbak ya, bagian kaki. Di sini saya akan melakukan tindakan refleks patella atau respon dari kaki mbak seperti itu. Nanti saya akan memukulkan alat ini ke bagian dengkul mbak, bagian sini. Nanti jika refleks mbak normal, nanti akan terkejut dengan sendirinya refleks begitu. Mbaknya kakinya boleh agak sedikit menggantung. Refleksnya relax aja ya mbak ya. Nanti jika sedikit terkejut itu tandanya mbaknya refleksnya normal. Terasa nggak? Ya, ya. Ininya agak terkejut ya? Ya. Oh, ya. Baik, berarti normal ya. Baik, sudah. Saya rapikan kembali mbak. Sudah, duduk rileks lagi. Saya mencuci tangan dulu ya. Baik, demikian tindakan yang saya lakukan. Dari tindakan yang sudah saya lakukan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan mbak? Sudah jelas ya. Jika sudah jelas, di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan mengenai apa saja yang saya sampaikan tadi. Untuk yang pertama, mungkin minum air putih yang normal dan sehat itu dalam sehari kira-kira harus berapa liter mbak? 2-3 liter ya. Kemudian untuk personal hygiene-nya biasanya itu yang normal itu harusnya mengganti celana dalam berapa kali dalam satu hari? 3 kali ya. Baik, menurut saya dari hasil yang saya sampaikan mbaknya sudah sangat paham. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan saya tadi. Dari pemeriksaan saya tadi didapatkan hasil yaitu tekanan darah mbak 110/70, kemudian nadi mbak juga normal 80 kali per menit. Untuk pernafasannya juga normal 20 kali per menit dan suhu mbak 36,5 derajat Celcius, kemudian HB mbak 10 gram persen. Jadi di sini adalah faktor utamanya adalah mbak adalah anemia ya mbak ya. Jadi HB-nya rendah seperti itu. Jadi ditingkatkan lagi untuk pola makannya, kemudian istirahatnya, kemudian olahraganya seperti itu agar HB-nya naik seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan tadi juga tidak terdapat benjolan di dalam abdomen, tidak ada massa juga. Kemudian adanya darah keluar karena sedang haid seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya mbak ya. Selamat pagi. Pagi Bu.